Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, segenap para alim ulama, para habaib, terkhusus yang mulia guru kita tercinta Ibn al-Mahbub bin Mustafa bin Abdullah al-Idrus, la ta'ala bi tuli hayati. Mukarram wal muhtaram Haji Nurman Sidik, Mukarram Haji Syekhul Hidayat, para asatid dan para guru yang lain, ketua panitia dan segenap jajaran panitia, segenap pengurus musalla, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lain. Adik-adikku sekalian, remaja-remaji yang saya banggakan dan saya cintai, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, malam ini kita hadir di dalam rangka memperingati Maulid kelahiran junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad. Semoga kita semua yang hadir berangkat dengan niat yang tulus dan ikhlas, kita mendapatkan keberkahan dari Allah, kita mendapatkan cucuran rahmat, maghfirah, hidayah dan taufik. Amin ya rabbal Alamin. Terima kasih saya haturkan kepada seluruh jajaran panitia, kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Bintara ini. Alhamdulillah, malam ini acara bisa terlaksana karena kerjasama yang baik, saling topang, saling dukung, sehingga alhamdulillah acara ini kita dapat laksanakan. Semoga nanti kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah dari guru-guru kita yang nanti akan memberikan nasihat, mau'izah, dan mudah-mudahan nanti kita semuanya dengan ilmu diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya lebih jauh melangkah dalam pembicaraan, saya mohon doa dan keikhlasan para bapak ibu untuk membacakan suratul Fatihah atas wafatnya istri saya tercinta,
Hajat Tuti Alawiyah binti Bapak Muhammad Tuhi Bukhari, semoga mendapatkan ampunan, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila ruhi Hajat Tuti Alawiyah binti Bapak Muhammad Tuhi Bukhari biniyatil maghfirah. Al-Fatihah. Terima kasih saya aturkan dan mohon maaf apabila nanti dalam menyampaikan mau'izah ada terdapat kekurangan, kesalahan, kehilapan yang baik datang dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya. Mohon maaf kepada para guru, para alim, bukan maksud menggurui yang lebih tua, yang lebih alim, tetapi saya ingin sedikit berbagi ilmu. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Amin Allahumma. Hadirin hadirat jamaah sekalian, ini kosong amat. Hah? Oh, enggak tahu. Ya, yang di luar bisa masuk dulu. Yang di luar bisa isi musola. Masih ada yang di luar, nggak dapat duduk. Hadirin hadirat jamaah sekalian, memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan tanpa maksud dan tujuan. Pertama, tujuannya adalah untuk menyambung tali sejarah umat. Karena sebagian besar umat Islam ini, terutama generasi mudanya, telah terputus dan tercabut dari sejarah masa lalu mereka, sehingga mereka tidak tahu apa yang telah diperjuangkan oleh baginda Nabi dulu. Bahwa Nabi kita tidak hanya mengajarkan kaifiat ibadah dalam arti yang sempit, tetapi yang diperjuangkan oleh Nabi kita adalah demi tegaknya kebenaran. Demi tegaknya kebenaran dalam seluruh aspek dan bidang kehidupan. Tidak banyak yang tahu bahwa kita sebagai umat Islam ini dulu pernah menjadi umat yang besar, bahkan pernah menjadi kiblat peradaban pada masa itu. Inilah tujuan yang pertama. Maka kita selaku umat Nabi yang mengaku cinta kepada Nabi, ayo kita pun sama-sama untuk selalu menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kita yang tergabung dalam laskar FPI yang dipimpin oleh Habib Al-Mahfud Habib Rizik Syihab. Ini terbentuk karena memang perintah Allah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Harus ada sekelompok golongan yang mengajak orang untuk kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi memang dalam sejarah begitulah adanya, bahwa siapapun yang menyuarakan kebenaran pasti akan mendapatkan rintangan. Betul.
yang namanya kebaikan itu selalu saja pasti ada tantangannya. Begitupun yang kita lakukan sekarang ini, apalagi situasi negara, kondisi negara kita sekarang ini sedang memprihatinkan. Betul tidak? Betul. Di mana hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Inilah yang harus kita perjuangkan. Bagaimana supaya keadilan ini bisa ditegakkan. Jangan sampai tidak adanya keadilan. Maka oleh karena itu, perjuangan kita selaku umat Nabi di akhir zaman ini juga begitu berat. Tetapi tidak seberat apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad. Tetapi begitulah sejarah akan terus terulang. Ketika pertama kali Islam datang dianggap aneh. Nabi ketika mendakwahkan Islam, membawa risalah agama, pun mendapatkan tantangan cobaan yang luar biasa. Diintimidasi, dicaci, dimaki, nyawa pun jadi ancaman. Begitupun kita, orang-orang yang ingin menegakkan kebenaran, selalu mendapatkan tantangan. Tetapi asalkan kita punya niat yang tulus dan ikhlas, kita kompak, punya keberanian, kita bersatu, yakin pasti kita akan memperoleh kemenangan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang penting itu, jaga persatuan dan kesatuan kita. Jangan sampai kita ini terkotak-kotak dalam negara kecil yang tidak punya keterikatan akidah. Dari dulu yang pengen kita ini pecah itu kan musuh-musuh Islam dan musuh kebenaran. Betul? Termasuk siapa? Komunis sejak 70 tahun yang lalu ingin menguasai negara kita, ingin menguasai NKRI. Bukan baru sekarang ini. Sejak 70 tahun yang lalu komunis ingin menguasai negara kita. Dan ternyata sekarang mereka sudah berhasil hampir 70%. Di mana benih-benih disintegrasi ini sekarang sudah nyata. Kita umat Islam ini diadu domba. Umat NU pecah. Betul? Betul? Betul. Rakyat diadu domba dengan aparat. Ulama diadu domba dengan ulama. Habib diadu domba dengan Habib. Kerjaan siapa? Komunis. Siapa? Komunis. Orang yang tidak berberi kemanusiaan. Jangan sampai negara ini dikuasai oleh mereka. Kalau sampai 100%, 5 tahun ke depan jangan harap ada lagi tabligh akbar, jangan harap ada lagi pengajian, karena satu saat mereka akan buatkan undang-undang. Naudzubillah. Jalik. Makanya kita harus belajar dari sejarah. Jadi umat Islam ini jangan dongo. Belajar dari sejarah bagaimana dulu Tibet, negara yang sejahtera rakyatnya, masuk komunis, diberikan pinjaman uang, gak sanggup bayar, pemimpinnya diasingkan, Tibet jadi jajahan komunis, dikuasai oleh mereka. Lihat bagaimana Singapura. Indonesia ini target mereka akan dijadikan seperti Singapura. Maka kalau kita pecah belah, kalau kita tidak bersatu, jangan mimpi kita akan meraih kemenangan. Kalau kita mau menang, kita harus kuat. Kalau mau kuat, kita harus bersatu. Kalau mau bersatu, wujudkan silaturahim. Insya Allah. Dari silaturahim ini akan terbentuk ukhuwah. Inilah tujuan kedua memperingati Maulid.
menumbuhkan kesadaran betapa pentingnya ukhuwah. Karena sudah sekian lama kekuatan kita ini sebagai umat Islam tercabik-cabik karena perpecahan. Maka dengan kesadaran ini kita sebagai umat diajak untuk membangun kembali kekuatan kita yang meliputi kekuatan akidah. Ini yang pertama, kekuatan iman. Problematika umat Islam sekarang ini ada dua, ada intern, ada ekstern. Apa problema intern? Hilangnya pemahaman yang syamil terhadap Islam secara utuh. Yang kedua, problema ekstern, yaitu invasi ghazul fikri yang mengakibatkan pemurtadan. Umat ini nggak sadar kalau sekarang kita sedang dimurtadkan dari Islam. Betul? Sadar apa tidak? Sadar apa tidak? Tidak sadar. Dengan cara apa mereka komunis memurtadkan kita? Dengan cara apa mereka Yahudi, Nasrani memurtadkan kita? Mohon maaf. Mohon maaf. Contohnya lewat satu wabah yang namanya corona. Apa? Corona. Apa? Corona. Ibu-ibu, Bu, ada corona nggak sini? Kalau corona banyak. Problema ekstern berupa pemurtadan akidah lewat satu wabah namanya corona. Dengan mudah saja mereka ada indikasi untuk menyudutkan Islam lewat corona. Sekarang apa ada penyakit di coronain? Sakit jantung, corona, ginjal, corona, leper, corona, batuk, corona, panas dingin, corona, sampai bisul corona. Jeding. Betul. Betul. Sadar nggak kita sedang dimurtadkan? Sadar apa tidak umat Islam? Tidak. Tidak. Karena pemerintah punya hukum. Punya hukum. Mereka yang berkuasa. Inilah kalau yang mimpin negara bukan orang beriman. Kalau yang beriman, nggak begini negara kita. Kalau RT-nya beriman, RW